Kisah Ki Joko Poleng, tokoh legenda masyarakat Brebes. Kisah Ki Joko Poleng merupakan cerita rakyat yang melegenda di kalangan masyarakat Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki banyak sekali legenda dari masing-masing daerah. Salah satunya adalah kisah legenda dari Jaka Poleng yang berasal dari Brebes. Jadi kisahnya gini, kalau tidak salah, bahwa Laksito itu pemuda sakti dari daerah Karawang, dan dia mengembara sampai ke daerah Brebes. Nah, setelah melewati Kali Pemali, bahwa Laksito itu kesaktiannya hilang dan jadi pemuda biasa. Nah, setelah itu bertemulah dengan Adipati Brebes. Laksito itu diangkat jadi pekati kuda ataupun pengurus kuda buat merawat, mencari rumput, dan memandikan tiap hari dan terus menerus. Cuman pada suatu hari ada keanehan dan kejanggalan pada Laksito itu. Nah, dia itu mencari rumput, melihat sisik ular poleng kalau nggak salah. Dia dimasukin dan sampai ia menghilang. Nah, itu gimana kesimpulannya tentang yang menghilangnya itu, Laksito? Itu gimana? Kalau cerita si Koi gini ya, katanya itu sisik ularnya, ular poleng itu Iya, ular poleng bukan ular biasa. Mungkin ya raja-rajanya ular itu. Kan sisiknya itu mungkin nemu karena sisiknya itu berkiloan agak beda, dimasukin ke dalam situ. Iya. Dan pulang ke rumah dia itu udah bisa kelihatan sama yang lain yang pegawai di situ, pegawai yang di Brebes, di Kabupaten Brebes. Jadi ya mungkin gini, kenapa kok manusia bisa menghilang begitu? Iya, itu kenapa? Karena dari apa ya mak? Ini gini, dia itu membawa sesuatu yang mungkin memiliki sebuah Tuah apa gimana? Iya, atau kekuatan yang beralam yang mungkin di luar nalar manusia. Dan dari sisi itu jadi kebawa orang itu nggak bisa kelihatan. Iya. Dan konon kabarnya sampai sekarang, karena tadinya sisik itu diminta sama Adipati Brebes tadi, dan si Laksito itu nggak mau memberikannya, mengizinkan. Ya mungkin karena dia berpikir itu milik saya menemukan. Itu ditelan atau tertelan lah, disembunyikan dalam mulut, tertelan, dan jadinya permanen nggak kelihatan. Jadi, sampai hilangnya gitu ya? Sampai hilangnya mungkin karena tertelan menyatu dalam dirinya itu bisa keluar, dan ya abadi mau hilang. Ya walau alam sih, mungkin sampai sekarang masih hidup atau enggaknya kan nggak tahu. Cuman konon kisahnya itu sampai sekarang itu menjaga wilayah Brebes. Nah, dinamakan Jaka Poleng karena Jaka itu kan kata Jaka itu laki-laki bahasa Jawa. Poleng itu berasal dari apa itu namanya sisik ular yang dia telan. Jadi ya Jaka Poleng. Apa itu bisa dikatakan bahwa sisik ular juga sebuah pusaka itu, Pak? Bisa jadi tidak ke situ. Cuman kan karena wujudnya itu sebuah sisik ya mungkin bisa jadi itu. Sisik pusaka dari ular. Bisa jadi itu dikatakan perbatasan Kali Pemali, apa memang mencakup khusus wilayah Kabupaten Brebes itu? Katanya sih seluruh warga Brebes. Cuman dia berdiamnya itu di pendopo, dan orang kan ular itu identiknya di air. Oh iya, di ya air. Mungkin diamnya itu di kali itu, Kali Pemali. Di Kali Pemali gitu, sebagai pusat kekuasaannya. Karena kan nggak kelihatan juga. Iya. Tapi konon sih katanya, kata orang-orang situ sih, orang Brebes, pada hari-hari tertentu atau malam tertentu, wujud ular itu mewujud atau kelihatan besar katanya.
disebut Jaka Poleng punya ular. Katanya kata warga Bisa berubah jadi sosok pemuda lagi. iya. Ada di Laksito sebelum ular gitu ya. Dan juga bisa jadi bentuknya ular. Walau alam sih, cuma itu kan kata warga yang di situ. Dan juga yang sering orang lihat itu di Sungai Pamalia itu. Betul. Yang banyak melihat ular besar yang besarnya nggak umum, nggak wajar, nggak kayak ular biasa. Dan juga ada pas kejadian kemarin mungkin belum ada 1 tahun lah. Itu kali Pemali sampai jebol dan airnya sampai meluap tinggi melebihi tanggul dan sampai membanjiri warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan kali Pemali. Apakah itu salah satunya apa gimana ya? Salah satu apa? Yang tentang hubungannya tentang sama Jaka Poleng gitu. Ya, ini kan mungkin kalau secara gaib sih mungkin bisa jadi, tapi kan kita harus berpikir real. Iya. Ya mungkin juga karena pendangkalan sungai dan juga debit dari sana dari pegunungan itu besar, di sininya sempit jalannya, jadi meluap bisa jadi. Secara nyata. Cuman kalau secara apa sih pandangan gaib itu ya mungkin bisa jadi ada campur tangannya seperti itu. Karena manusia sudah tidak menghargai adat, sudah lupa, tidak menghargai bahwa kita itu harus bersinergi dengan alam dan lingkungan. Jadi ya yang nggak kelihatan juga menilai itu tidak bisa juga menghargai kita. Jadi ya seperti itu bisa jadi. Jadi perlu dilestarikan juga adat dan budaya biar kita bisa bersatu dengan alam. Seharusnya itu seperti itu. Biar ya semuanya itu bisa bersinergi lah, bisa seimbang. Dan bisa tidak merusak alam, menghargai alam dan menghargai yang tidak kelihatan. Karena sejatinya yang kelihatan tidak kelihatan itu pasti adanya. Dan dia itu lebih dulu daripada kita. Yang jelas nyata dalam Al-Quran. Oke, Kang Irfan, itu request dari Kang Irfan. Udah kami dijadikan kita kupas gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman di sana tentang kisah Jaka Poleng yang ikon dari Brebes. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.